Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good evening. How's life today? Are you good? I'm pretty good today. Alhamdulillah. Thank you very much. Okay, so my name is Zunia Zulfinur Fajriyah, and this is my presentation video of Introduction to BIPA Final Examination Task. Well, everybody, here in this text, pada tugas final examination kali ini saya diminta untuk mempresentasikan draft mengajar dari pembelajaran BIPA. So, well, everybody, in this presentation, I'm going to explain my teaching draft of BIPA that I've been compiled for beginner level. Jadi pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran saya untuk BIPA yang saya susun untuk pembelajar tingkat pemula atau beginner level dengan topik perkenalan diri. Baik, rancangan ini mencakup tahapan pembelajaran seperti yang diminta sebelumnya, tahapan pembelajaran, metode, media, serta unsur budaya dan tata bahasa. Oke, baik, langsung saja kita masuk dalam rancangan pembelajarannya. Pada slide awal, pembelajaran ini tentunya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pembelajaran ini saya rancang khusus untuk pembelajar BIPA pada level pemula, sehingga fokusnya masih pada kemampuan komunikasi dasar, yaitu perkenalan diri. So that's why this material that I've been chosen is self-introduction. Kenapa saya memilih materi ini? Karena perkenalan diri adalah kebutuhan awal bagi pembelajar asing ketika mereka mulai menggunakan bahasa Indonesia dan mulai untuk berinteraksi dengan sesama pengguna bahasa Indonesia. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran dari perkenalan diri, topik yang telah saya pilih, kemampuan perkenalan diri. Tujuan pembelajaran ini tidak hanya menekankan pada penguasaan bahasa secara struktural, tetapi juga pada kemampuan menggunakan bahasa dalam konteks yang tepat, tentu saja, seperti sapaan, perkenalan, dan juga budayanya. Oleh karena itu, tujuan dirumuskannya topik ini adalah mencakup aspek linguistik dan juga budaya. Dengan tujuan ini, pembelajar atau siswa BIPA diharapkan tidak hanya tahu bentuk kalimatnya, kalimat dari sapaan atau kalimat perkenalan, dan juga bagaimana budaya, tapi juga kapan dan bagaimana untuk menggunakannya. Oke, hal ini penting karena itu merupakan tujuan dari pembelajaran ini, tujuan dari topik perkenalan diri pada level pemula. Baik, sekarang ada di slide berikutnya yaitu pembukaan pembelajaran. Pada tahap ini, saya merencanakan kegiatan awal berupa sapaan sederhana, doa untuk mengawali pembelajaran, ice breaking simple, dan juga tanya jawab seperti menanyakan kabar dan lain sebagainya. Hal ini saya lakukan untuk membuat suasana pembelajaran atau suasana kelas agar bisa menjadi lebih nyaman. Sapaan di sini bisa berupa sapaan sederhana seperti hai, halo, dan juga memberikan ice breaking singkat untuk membuat pembelajar lebih rileks mengikuti materi pembelajaran. Oke, hal ini dikarenakan tujuan utamanya adalah karena pembelajar BIPA seringkali masih merasa canggung atau merasa asing ya untuk menggunakan bahasa baru, which is bahasa Indonesia. Jadi ice breaking di sini dipilih agar peserta didik lebih rileks seperti yang saya telah sampaikan sebelumnya. Oke, setelah melakukan pembukaan pembelajaran, kita sampai pada materi pembelajaran dasar atau pada intinya, inti pembelajaran. Baik, materi perkenalan diri.
materi perkenalan diri di sini saya pilih karena ini merupakan bentuk komunikasi yang paling dasar, dan juga contoh kalimat yang digunakan masih sangat sederhana agar mudah mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh pembelajar pemula. Kalimat-kalimat seperti halo, seperti selamat pagi, dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajar bisa langsung mempraktikkannya ketika di luar kelas. Seperti yang ada di contoh di sini ada halo, nama saya bla bla bla, saya berasal dari bla bla bla, seperti itu. Jadi pembelajar MIPA diharapkan bisa langsung mempraktekkan materi materi tersebut di luar kelas. Oke, baik. Ini untuk materi pembelajaran dasar. Sekarang, now let's moving to the next slide. Baik, di sini ada tata bahasa dalam perkenalan diri. Oke, fokus tata bahasa dalam pembelajaran ini adalah penggunaan kata ganti saya. Dan juga struktur kalimat nominal sederhana. Jadi pemilihan ini disesuaikan dengan tingkat pemula agar pembelajar atau peserta didik tidak terbebani dengan struktur kalimat yang kompleks atau yang agak rumit ya. Jadi ini kalimat sederhana, kalimat nominal dengan subjek saya. Oke, pendekatan tata bahasa di sini juga dilakukan secara kontekstual melalui contoh kalimat secara langsung, jadi bukan melalui penjelasan teori yang berat, seperti kita menjelaskan rumus dan lain sebagainya yang biasa kita lakukan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Indonesia kita bisa menjelaskan struktur kalimat yang sederhana melalui contoh kalimat langsung. Oke, baik. Itu untuk tata bahasa dalam topik perkenalan diri. And now let's moving to the next slide, which is unsur budaya dalam pendidikan. Unsur budaya dalam pembelajaran maksud saya. Unsur budaya disiapkan karena dalam pembelajaran BIPA, bahasa dan budaya tidak dapat dipisahkan. Jadi selain mempelajari bahasanya, peserta didik atau pembelajar BIPA juga diharuskan atau diharapkan bisa mempelajari budaya bahasa Indonesia. Melalui materi perkenalan diri atau materi awal, pembelajar juga diperkenalkan dengan kebiasaan menyapa, seperti penggunaan Pak, Bu, dan juga jabat tangan dalam situasi formal atau dalam konteks formal. Dan tidak lupa juga kebiasaan menyapa dengan senyuman. Ini adalah ciri khas Indonesia, ciri khas negara kita Indonesia, which is always smiling to everyone ya. Hal ini penting agar pembelajar tidak hanya fasih secara bahasa, tapi juga tepat secara sosialnya, karena mereka juga bisa mempraktekkan bahasa yang mereka pelajari dan juga budaya dari negara yang mereka pelajari juga. Oke, baik. Now we're coming to the next slide, which is the method of the learning, which is interesting. Di sini saya menyiapkan beberapa metode. Yang pertama ada role play, tanya jawab yang interaktif, dan terakhir ada latihan dialog sederhana. These methods are really important and also interesting for the students. Jadi role play di sini dipilih karena memberikan memberikan kesempatan pada pembelajar BIPA untuk mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari pada materi perkenalan diri di sini, dan juga bisa berlatih berbicara secara langsung melalui simulasi perkenalan, simulasi sapaan, dan juga tentunya pembelajar dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Indonesia. Ini didukung dengan metode terakhir yaitu latihan dialog sederhana. Mereka bisa mempraktekkan perkenalan diri mereka dengan latihan dialog bersama teman atau bersama partnernya.
Metode ini juga sangat-sangat amat mendukung pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentunya. Okay, this is the method. Now we're coming to the media pembelajaran, to the next slide, which is media pembelajaran. Here are some medias for the learning. Yang pertama ada slide PowerPoint visual, gambar pendukung yang menarik, dan juga dialog tertulis singkat. Media visual seperti PPT dan gambar yang digunakan untuk membantu pemahaman kosakata dan konteks, terutama bagi pembelajar BIPA yang masih pemula ya, belum terlalu mengerti bahasa Indonesia atau kosakata bahasa Indonesia secara luas. Gambar atau animasi sangat amat membantu keterbatasan mereka dalam memahami konteks pembelajaran. Seperti itu. Media ini juga tentunya membantu mengurangi ketergantungan siswa atau ketergantungan pembelajar BIPA pada penjelasan verbal yang disampaikan oleh guru. Okay. Now that's the medias of the learning. Next, coming to the closing of the teaching, of the learning. Okay, finally, kita sampai pada penutup pembelajaran. Setelah menyampaikan semua materi, setelah penyampaian materi dan juga praktek dalam kelas, kita sampai pada penutup pembelajaran. Oke, pada tahap ini penutup pembelajaran ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada review, ada tanya jawab, memberikan umpan balik, memberikan harapan-harapan, dan juga ditutup dengan salam. Oke, pada tahap penutup, review singkat ditujukan untuk memastikan bahwa pembelajar memahami materi yang telah disampaikan sebelumnya pada sesi pembelajaran. Dan tanya jawab juga tentunya kita lakukan untuk menilai kemampuan siswa terhadap menilai pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Oke. Kemudian umpan balik dan harapan juga dilakukan sebagai bentuk evaluasi sederhana atas sesi pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian terakhir penutup, memberikan salam dan sedikit salam yang menarik. Nah, ini juga dilakukan untuk menjadikan momen untuk memperkuat kembali poin-poin penting pembelajaran. Okay, that's it, the explanation of the closing. Now we're coming to the last of the slide of the PPT, which is the reason of choosing this learning design. Oke, secara keseluruhan memang rancangan pembelajaran ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pembelajar BIPA, terutama bagi yang pemula. Karakteristik bahasa serta konteks budaya bahasa Indonesia. Jadi setiap komponen di sini seperti materi, metode, dan media itu dipilih untuk saling mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Seperti materi yang telah saya pilih sebelumnya, yaitu perkenalan. Ini dipilih untuk seperti materi yang telah saya pilih, yaitu perkenalan diri. Di sini disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar, yaitu pemula. Terus kemudian ada metode role play, latihan dialog, itu sangat dipilih karena hal tersebut sangat amat efektif untuk mempraktikkan atau melatih berbicara bagi pembelajar BIPA. Kemudian media visual bisa lebih membantu pemahaman dari pembelajar BIPA. Oke, dengan demikian rancangan ini diharapkan dapat membantu pembelajar menggunakan bahasa Indonesia secara sederhana namun dengan tepat.
Okay, that's it. So, we're coming to the last of the presentation. I think it's enough. Thank you very much, and I'm so sorry for making any mistakes in my presentation video. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.